Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Jadi seperti yang aku bilang, ini tuh kelas tambahan, jadi tidak ada presensi atau apa segala macamnya. Jadi murni ini aku yang ngadain kelas tambahan untuk kita diskusi di part mana yang kalian nggak paham atau apa aja yang mungkin kalian pengen diskusikan dengan aku terkait MUN secara keseluruhan, simulasi besok atau MUN kalian kedepannya dan lain sebagainya. Kalian mau bahas topik pun itu bisa, mau bahas post-pap kalian bisa, atau mau ngebahas solusi kalian itu bisa. Akan ku usahakan sebisa mungkin sesuai pengetahuanku untuk ngebantu kalian secara substansi atau prosedural. Jadi untuk teman-teman, apakah ada yang pengen didiskusikan? Silakan uh, unmute aja, langsung tanyakan. Aku mau tanya Kak, Ya, Alvin, gimana? lab itu ada ketentuannya nggak pakai font size berapa, terus fontnya apa, dan Ah, page marginnya berapa senti gitu Kak? oke, oke. Jadi kalau misalkan di MUN itu kamu lihat di antara ini, antara rules of procedure atau academic guideline namanya, atau position paper guideline. Harusnya sih ketika kamu ingin MUN pasti bakalan dapat ini kok. Nah, di situ ntar kamu lihat aja apa cara citasinya gimana, atau fontnya berapa itu ntar disesuaikan gitu loh. Tapi kita sebagai contoh aja ya. Aku ada sedikit trik btw. Ini trik aku ketika bikin post pop biar bisa muat banyak. Kita asumsikan saja, ntar position paper gitu ya. Oke, misalkan di dokumen yang kalian terima cuman mengatur font sama spacing doang. Misalkan fontnya Times New Roman 12, spacing spacing 1,5 gitu. Wait. Ini kan kalian bisa lihat kan apa Times New Roman 12, spacing ini spacing 1,15. Kalau kalau misalkan ukuran asli spacing 1,15 tuh dan yang normal A4 gitu segini. Kalian masih lihat kan bordernya masih segini. Ini masih kosong. Ini masih kosong. Nah, kalau misal makanya aku tegaskan lagi kalau misalkan yang diatur cuman font dan spacingnya doang, kalian bisa mainin di margin. Kalian tinggal ubah aja page layoutnya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini aku 1 inci semua. 1 inci itu sekitar 1,54 cm. Jadi makanya kalau kalian lihat post papku rada mepet banget sampai akhir halaman, itu memang strategiku biar muat banyak. Apakah dilarang? Tentu tidak, selama tidak mengatur. Ya, itu begitu pula lah kalau kita ngebahas hukum internasional. Misalkan hukum internasional bilang kalian nggak boleh makan coklat gitu, sebagai contoh aja. Tapi ternyata kalian makan es krim strawberry agak ada sprinkle coklatnya gitu. Apakah itu dilarang? Nggak. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Kalian bilang aja, oh itu kan cuma sprinkle doang, bukan coklat yang batangannya. Lagi pula tidak dispesifikan coklatnya seperti apa. Ya itu kalau misalkan hukum internasional sebagai contoh aja. Nah itu intinya itu tips aja guys, trik aja. Kalau tulisan kalian pengen lebih banyak muatnya gitu. Mau ditambahin header kayak gini juga silakan, atau kalian ada desain sendiri silakan. Mau pakai garis kayak gini
silakan, mau enggak pun juga nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi apakah ada font tertentu untuk jawaban si Alvin tadi, itu tergantung dari MUN-mu, ketentuannya gimana ngasih taunya di dokumennya. Oke, thank you Kak. Berarti tinggal nyesuaiin rules of procedure-nya aja ya. Yap, betul sekali. Thank you Kak. Oke, teman-teman yang lain ada? Oh, Kak, untuk footnote sama references itu sama atau beda ya? Untuk apa, sorry? Footnote sama references. Oke. Tar. Sebelumnya, oh wait. Oke. Nah, dengan contoh yang sama. Oke. Footnote itu ini ya, Anton. Jadi kalau misalkan nih, kita contoh aja nih. Apalagi kalau kalian masih SMA dan bingung cara ngasih tasi gitu. Ingat kalau bikin ini di justify dulu ya biar rapi. Contoh berita Indonesia gitu ya. Apa aja biar gampang. Misalkan kata-katanya gini. Ini kata-kata aslinya. Ini kata-kata aslinya. Kalau kalian dapat data dari apa? Dapat data dari internet, misalkan dari news agencies gitu atau media. Kalian harus nyesuaiin lagi dengan cara melakukan parafrase. Kali aja ada yang belum tahu. Jadi misalkan kalimat di internet tuh kayak gini. Kalian harus ngubah. Mengubahnya gimana? Menurut laporan yang diberikan oleh data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ada penambahan sekitar 15.768 kasus dalam waktu 24 jam terakhir terhitung pada 18 Agustus 2021. Jadi harus diubah. Untuk apa? Untuk mencegah plagiarisme. Kalian nggak boleh plagiat. Dan misalkan udah kayak gini nih, kalau pakai footnote, caranya gimana? Ini guys, reference ya. Ada tulisannya di sebelah page layout, reference. Ada insert footnote. Cara tulis footnote gimana? Kita lihat lagi. Ini ada penulisnya nggak? Nih, penulisnya Haryanti Puspasari. Penulisnya ingat, Haryanti Puspasari. Nulisnya gimana? Nulisnya kalau namanya ada 3 huruf, berarti nulisnya Sari, H, P. H, P, oke. Kayak gitu. Terus, ini tahun berapa? Tahun 2021, jelas. Kalau mau ngespesifikin pakai bulan, itu juga bisa kayak Agustus 2021 gitu, dikasih tanda kurung juga bisa, atau kayak tahun aja juga nggak apa-apa kok. Terus judul artikelnya di italic. Ini sebagai contoh aja ya. Pakai berita sekali lagi. Pakai berita.
data. Ini di italic. Publishernya siapa? Publishernya tadi kan Kompas. Ya udah Kompas. Retrieve from, cantumin link. Sorry, atau kalau mau lebih lengkap kayak retrieve August 18 2021 from ini. Tanggal mengakses kalian, bulannya kapan, terus link. Ini namanya footnote. Terus kalau misalkan reference tadi, kita anggapkan nih kalian udah ngesitasi banyak, kalian udah nge-unwin sumber banyak nih. Ini ada dari Sintef, ada dari William, ada dari Kim. Nggak sesuai urutan alfabetikal dong. Nah, footnote ini kan berdasarkan kayak kalau kalian ada nemu data, kalian nulis kalimat, oke, terus kalian dapat ide dari sumber tersebut, ya sumber tersebut harus kalian tuliskan di bagian sini kan. Nah, makanya itu dituliskan di bagian footnote. Kalau misalkan sudah kelar nih, barulah tulis reference list-nya ini. Reference list ini isinya kayak gabungan dari footnote tadi, tapi sesuai alfabetikal. Jadi kalian lihat ini nih. Government dari G, K gitu. Kayak gitu. Jadi beda ya, Anton, antara footnote. Footnote itu catatan kaki, di mana yang isinya itu adalah sumber mengenai kalimat yang kalian ambil itu sumbernya dari mana. Sedangkan reference list-nya itu keseluruhannya sih biasanya, atau bahasa lainnya kita anggapkan sebagai bibliografi juga bisa sih, kalau mau menyimpelkannya aja. Kalau kalian nggak tahu, gimana? Sorry. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu nih cara bikin reference. Ini kan tadi sesuai dari footnote-ku tadi kan, atau catatan kakiku kan. Kalian misalkan kopas gitu. Kalian kopas, dan ini kan masih acak gitu kan. Nggak sesuai alfabetikal. Kalau misalkan kayak 5 atau 6 doang sih ya enak, tapi bayangkan kalau kalian punya citasi ada 20 lebih gitu kan, pasti banyak. Ya jangan lupa diginiin aja, di sort pakai alfabetikal, apalagi kalau kalian nggak tahu penggunaan Word ya. Oke, udah kayak gini kan, udah sesuai abjad, barulah dijorokin ke dalam. Caranya line spacing options, line spacing options, terus di bagian sini ada hanging. Nah, kayak gitu biasanya nulis bibliografi atau reference list. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Oke. Jadi bedanya antara footnote dengan body note, kalau body note itu tadi Kompas gitu. Tadi Kompas kan, ini pakai footnote kan. Kalau misalkan body note biasanya kayak gini. Kalau manual ya. Siapa tadi namanya? Puspasari, Haryanti Puspasari. Berarti kayak Sari 2021 gitu. Ini kalau body note. Barulah ntar kayak seluruh isi Sari ini dari mana, dari penulis Kompas gitu, barulah di list semua di reference list. Bagi yang nggak tahu ya, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Ya. Jadi pas setelah ini kak apa gimana? Oke, kalau kamu ngelihat pesanku yang di grup WhatsApp, aku ada ngejelasin kok. Working paper itu di pertengahan. Anggap gimana ya?
Anggap kita bikin working paper dari awal nih. Tapi kita kopas ini deh. Kalau working paper itu kan isinya kalian udah negosiasi nih. Tadi yang nanya Cinta ya. Oke. Misalkan aku udah diskusi sama Cinta. Cinta solusinya adalah Cinta ada ikut MUN nggak di tanggal 21 ini mungkin atau kapan gitu? Oh, oke. Boleh kasih tahu nggak salah satu solusimu kayak gimana gitu? Jelasin pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kenapa? Sorry, boleh ngomong agak lebih dekat ke mikrofonnya nggak? Oke, mengumpulkan dana ya. Topiknya apa nih? Biar aku ada dapat konteks aja. Pendidikan gitu. Oh, pendidikan, oke. Kalau misalkan dibikin working paper gitu, sebenarnya nggak ada ini kan, nggak ada format kan aku bilangnya. Kalau kalian mau bikin working paper dalam bentuk PPT pun ada gitu loh. Ini sebagai contoh ya. Ini salah satu MUN yang dimana salah satu delegatnya itu pakai working paper gitu. Dan sangat menarik sebenarnya ketika orang bikin working paper di PPT. Dan isinya itu adalah, ingat lagi, working paper itu isinya rangkuman dari seluruh solusi atau perdebatan yang udah kalian lakukan. Nah, ini bayangin, dia bikin PPT kayak sekreatif ini gitu loh. Agak tidak mencerminkan MUN yang formal sih, tapi inilah cara dia untuk menarik perhatian. Oke. Dia bilang solusi dia adalah kayak gini. Terus concern dia, kalau kita tuh sudah punya hukum internasional yang kayak gini, kenapa kita harus gini. Jadi dia kayak murni presentasi atau ngediskusiin soal ini tuh pakai PPT gitu loh. Dia ngebawa kayak gini. Nah, ini kalau PPT. Kalau misalkan kita contoh pakai Word tadi aja. Pendidikan. Anggap kita langsung kayak menuliskan dulu permasalahannya apa. Alarmed by the situation of pandemic in each country that affects the process of education gitu. Kalian bilang kalau edukasi di masa pandemi ini terdampak. Further recognizing misalkan gitu the importance of virtual education during pandemic. Ya, ini tergantung hasil diskusi kalian. Kalau misalkan kalian ternyata ngebahas atau ngediskusiin soal virtual education dan kalian mengira itu penting untuk dimasukkan di dokumennya, silakan. Atau recalling Sustainable Development Goals as the main objective of every country to ensure quality education gitu. Kalau misalkan pakai kata-kata yang kayak gini itu dipersilakan untuk ngerangkum apa aja yang udah
dibawa sebagai concern di diskusi kalian. Ini baru kayak permasalahan. Solusinya masuk gimana? Misalkan soal dana. Merekomendasikan the member states to shape their national budget to an essential sector in education gitu. Further recommends the member states to collaborate with UNICEF, anggap gitu, to focus with education in rural areas atau daerah yang terdampak gitu. Jadi kalau secara ide udah kayak gini apa segala macam, ini kan mengumpulkan dana. Kita asumsikan ngumpulin dana itu udah termasuk kayak penggunaan national budget apa segala macam, atau kita tambahin encourage develop member states to assist developing member states through voluntary funding. Oke, anggap kayak gini. Mendorong negara yang lebih maju untuk ngebantu negara berkembang melalui donasi, bahasa simpelnya donasi, untuk terkait sektor pendidikan mereka. Oke, mengumpulkan dananya misalkan waktu itu. Dan kalian spesifikkan di dalam working paper dalam bentuk kayak gini, itu bisa. Itu working paper dulu. Dan kalau misalkan kalian bingung, Kak, itu cara tahu itu recommend, encourage itu dari mana? Tinggal kalian cari preambulatory clauses, preambul, pembuka UUD 1945 gitu anggapannya, kayak pembuka. Nah, ini udah ada tulisannya kayak. Nah, ini kalau untuk ngebahas ide-ide tadi apa yang di bagian awal-awalnya. Affirming, fully believing, fully alarm. Kalau kalian pengen ngeliat contoh aslinya, contoh aja J resolution gitu. Kalian tinggal cari aja resolusi dari PBB aslinya gitu. Misalkan kayak gini. Oh, sambil ngejelasin juga kalau working paper itu tadi di pertengahan. Kalau di draft resolution itu ntar kayak versi lanjutan dari working paper itu tadi, dan ada format khususnya. Kalau format khususnya yang kayak aku tunjukin. Wait. Ini enggak ada. Nah, kalau draft resolution kan kalian lihat kan ada headernya kayak gini. Kayak gitu. Terus misalkan nih guided by the purposes. Kalian lihat kan kata-katanya guided, dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang berdasarkan piagam PBB. Kayak gitu. Berarti mereka berdasarkan suatu legal basis. Jadi di bagian pembuka tuh kayak gitu. Misalkan guided by undang-undang yang berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan tahun sekian tentang apa-apa gitu loh. Nah, di draft resolution biasanya atau working paper biasanya juga bisa kayak gitu untuk pembukaan, dan bagian solusinya ya lanjutan dari apa yang kalian udah tulis di working paper dan position paper. Jadi kalian biasanya solusi position paper kalian apa sih? Terus kalian ubah kata-katanya sesuai dengan bentuk draft resolution. Lalu kalian tinggal kopas aja mekanismenya. Misalkan ini to contribute to the full political, economic, and social inclusion gitu. Ini siapa yang harus berkontribusi? Ini
Permanent Forum of People of African Descent gitu. Kita anggapkan aja kayak descent itu apa? Apa bahasa Indonesia descent? Kok aku seketika lupa bahasa Indonesia. Memutuskan dibentuknya Dinas Afrika gitu. Dinas Afrika. Bla 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 bla. Dinas Afrika ini akan berkontribusi terhadap hak politik, ekonomik, dan kemudian social inclusion di Afrika dan membantu warga-warga Afrika kayak gitu. Ya, di spesifiknya kayak gitu. Contoh aja. Oops, not this one. Ya, kayak gitu sih. Cinta, kira-kira paham nggak? Dan aku juga ada nyontohin kan, kalau misalkan kayak aku nulis di postpap kayak gimana, ketika speech kayak gimana, dan dimasukin di working paper dan representation kayak gimana, itu kira-kira udah paham nggak? Bagaimana cara mengubahnya gitu. Oke, ada masih bingung nggak kira-kira lagi? Teman-teman yang lain? Yuk, kesempatan kalian hari ini sebelum simulasi besok. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak lanjutin loh guys. Oke. One last thing deh. Misalkan kalian dapat di MUN nih, ketentuan ngirimnya kayak gini, ikutin ya. Ini fontnya udah jelas, TNR 11, spacing 1,5, dan ini marginnya udah fix, harus normal gitu. Berarti kalian harus ngikutin normal. Kalau misalkan mereka nggak nge-spesifikan soal margin tadi, kalian boleh ngenyesuaiin dengan kayak postpapku yang sampai mepet banget gitu, sampai ke ujung gitu. Nah, itu contoh aja sih. Once again, apakah ada pertanyaan teman-teman? Untuk question paper itu gimana ya? Apa tuh yang gimana, sorry? Question papernya misalkan kayak masalah dulu, solusi dulu, atau gimana? Sorry, agak keputus tadi pertanyaanmu gimana? Struktur position paper. Oke. Jadi kamu bisa ngelihat salah satu PPT yang judulnya ini ya, Vestigo. Secara simpel ada 3 doang. Introduction to the issue, atau background, past international atau national action, solusi, propose solution. Dan itu kalian bisa lihat kok di postpapku. Biasanya aku ngebagi kayak sebagai contoh, bagian ini tuh ada 2 paragraf, ini 1 paragraf, dan 2 ini itu ku taruh di halaman 1. Jadi halaman kedua itu fokus ke solusi. Dan kalau misalkan pengen lihat ini, misalkan ini udah ada penjelasannya kok, background guide of the topic, misalkan berdasarkan dari media yang kredibel atau dari jurnal. Anggap topik kalian soal kemiskinan sebagai contoh aja. Apakah kalian harus ngejelasin kemiskinan itu berawal dari tahun abad keberapa gitu? Nggak perlu. Kalian jelasin aja kemiskinan itu diakibatkan karena gini sebagai contoh aja. Berarti kayak itu introduction to the issue. Apa sih yang pengen kalian tekankan dari isu tersebut? Barulah di paragraf kedua atau kayak struktur selanjutnya itu fokus ke past international atau national action. Sedikit kasih bridging, misalkan aku sebagai negara ini kondisiku kayak gini, tapi terlepas daripada itu aku punya
solusi, misalkan menjamin hak warga negara untuk dapat mengakses pekerjaan. Negaraku sudah berkontribusi kepada United Nations Development Program untuk ngebantu assistance ke negara lain agar kemudian negara lain itu bisa terbantu dengan danaku gitu loh. Dan ini termasuk juga yang country policy-nya. Itu sebagai contoh aja. Barulah ke possible solution. Dan ingat, ketika masuk ke possible solutions itu, kita buka lagi nih. Nope, not this one. Oke. Ini topiknya apa sih? Jangan terlalu susah. Oke deh, pakai yang ini aja deh. Misalkan aku bilang ide solusinya adalah menguatkan peraturan dan regulasi gitu. Itu ide utamanya, tekankan aja di bagian subjudulnya gitu loh, kayak gini. Dan ketika kamu pengen bikin solusi, tolong jelasin mekanismenya kayak gimana. Di sini aku ngejelasin mekanismenya kayak gini. Application of sanction, pemberlakuan sanksi also needs to be informed to the companies. Jadi kayak aku pengen menguatkan peraturan dengan cara juga meningkatkan kepatuhan orang-orang tersebut atau company dengan cara pemberian sanksi kalau mereka melanggar gitu loh. Sanksi-sanksi ini nanti akan diberitahukan kepada halayak ramai dan sebagainya agar mereka tahu kalau orang salah tuh ntar kayak gini apa segala macam. Jadi harus spesifik. Sama ketika kayak kita harus meningkatkan pendidikan. Anggap Anton punya solusi kayak gitu, meningkatkan kualitas pendidikan. Kayak gimana gitu. Gurunya harus dilatih seperti apa, kurikulumnya harus seperti gimana, harus ada proses gimana sih, misalkan kayak contoh itu kata-katanya tuh kayak gini. Expertise assistance atau exchange of knowledge, information sharing itu nggak cuman kayak nge-share informasi doang, tapi kayak lebih spesifik. Indonesia dari Finland kurikulumnya tuh kayak gini nih, yang ngurusin ntar kayak gini. Itu bentuk kerjasama internasional tuh biasanya kayak gitu. Atau mengirimkan ahli dari negara maju untuk membantu negara berkembang, misalkan kayak gitu. Mekanisme yang kayak gitu bisa membantu pendanaan siswa-siswa yang tidak mampu dengan cara memberikan beasiswa sekian. Beasiswa ini kemudian akan ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan melihat nilai raport dari siswa tersebut apakah masih layak untuk dilanjutkan beasiswanya atau tidak, melihat kondisi perekonomiannya. Bahkan yang kayak gitu yang mungkin kalian udah tahu itu bisa dispesifikkan sebagai bentuk dari kebijakan gitu. Dan kalau misalkan pengen lihat lagi, itu udah jelas di contoh position paper yang aku kirimkan, dan itu tergantung kamu aja, Anton. Kamu riset gimana? Topikmu apa gitu misalkan? Kalau boleh tahu kamu ada topik apa gitu nggak? Ikut Amion ntar. Kemiskinan. Oke, kemiskinan. Yaudah, kamu berarti cari aja apa sih yang menyebabkan orang miskin itu, faktornya kayak gimana aja sih. Apakah misalkan murni tentang mereka nggak punya uang aja, atau justru lebih dari itu? Bagaimana kalau mereka punya uang tapi tidak punya akses untuk membeli suatu barang gitu loh? Berarti itu kan faktor-faktor lain. Mereka punya uang tapi nggak punya rumah, nggak punya makanan atau hal esensi lainnya. Apakah itu bisa tergolong sebagai kemiskinan atau tidak? Apakah ada indikator yang bilang orang itu miskin gitu loh? Nah, barulah ntar ketika itu Anton jadi negara apa, spesifikin negara Anton udah ngapain aja, atau mungkin kondisi di internasional tuh kayak gimana sih, agar bisa kayak UNDP atau UNHRC atau UNICEF atau gimana gitu tuh ngebantu soal kemiskinan itu kayak mana, itu jelasin. Barulah setelah Anton udah ngeriset seluruh permasalahan itu,
buatlah solusi yang sekiranya teknis atau mekanisme based banget gitu, ada mekanismenya, dan itu memang harus perlu dilatih atau perlu riset tergantung dari masing-masing orang antar gitu. Oke. Kak, aku mau nanya, Mm-mm. suaraku jelas nggak? Jelas. Oke. Eh, bedanya yang kakak tunjuk negaranya sama yang kita dapat pada saat email itu, yang dikumpul jadi paper yang mana ya, Kak? Bentar, aku agak bingung. Yang pas aku tunjukin yang mana dan yang mana? Yang di WA negara, misalnya aku dapat Yemen nih, Ah. tapi di email aku Oh, dari GM aku Liberia, yang mana yang aku kerjakan untuk buat paper? Oh iya iya. Dikumpul. Yang kamu kerjain itu yang MUN conference aja. Itu beda. Logikanya gini ya, Mima. Itu kayak kamu GM conference yang email itu sekolahmu. Kalau aku les. Jadi kan aku ngajar kan nih, kita kan GM School. Jadi aku anggapannya kamu tuh lagi les MUN sama aku untuk mempersiapkan simulasi aslinya di GM conference yang kamu dapat di email itu Sabtu Minggu nanti. Jadi fokusnya ke paper yang hari Sabtu Minggu itu aja, kerjaan yang itu aja. Makanya kan aku nyediain simulasi besok untuk apa? Untuk kalian biar tahu dulu, kalian debat ntar gimana sih, ntar aku kasih feedback, kalian nge-propose solusi gimana, biar Sabtu Minggu nantinya nggak kagok gitu. Gitu ya, Mima. Oke, Kak, berarti yang benar-benar yang dikumpul itu negara yang di email ya, Kak? Yap, yang paling penting yang itu. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Kak, Mm-mm. kan di kakak ini kan GP kan, mas kakak bebas mau bikin post apa enggak. Tapi untuk di MUN nanti apakah post itu harus ada? Oke. Jadi untuk pertanyaanmu, Damas, ada di meeting kita yang kok nggak ada di sini? Sorry, kita cari di sini aja deh. Di bagian sini, post-pop itu dikumpulkan, ada beberapa fungsinya. Satu, biar pemimpin sidang itu tahu ntar jalan berpikirmu gimana. Jadi kalau misalkan Damas pas pidato nantinya, pemimpin sidang itu atau chair itu nantinya udah tahu kayak, oh solusinya ini sama yang kayak dia bilang di postpap nih, elaborasinya udah lebih jelas lagi ketika pidato. Kayak gitu. Itu guna yang pertama. Biar chair tahu, udah bisa mengantisipasi apa aja ntar yang kamu bilang atau gimana sih ntar performamu gitu loh. Yang kedua, persyaratan untuk dapat award. Karena kalau Damas nih pengen jadi best delegate itu biasanya harus, walaupun performanya bagus, pidatonya bagus, negosiasinya bagus, tapi ternyata nggak ngumpulin postpap, bisa jadi aja yang awalnya Damas bisa jadi ranking 1, tapi karena nggak ngumpulin postpap jadi ranking 2 aja. Jadi itu persyaratan. Dan penjelasannya bisa dilihat yang di PPT yang judulnya ini, Building Position Paper. Di slide nomor sekian gitu lah. Gitu sih, Damas. Oke Kak, thank you. Di sini. Dan ngebantu juga kan sekalian sekalian mapping gitu. Kalau di position paper kan udah terstruktur nih. Jadi ketika kalian speech sudah tahu gitu. Oh, tadi aku udah introduction of the issue-nya, paragraf pertama aku tinggal baca itu sedikit, solusiku apa, udah aku tulis di postpap gitu. Kalaupun kalian mau acak nih, misalkan kalian ngopas gimana gitu. Misalkan kayak aku nih, research paperku kayak gini. Ini kayak UNEP itu apa? UNEP User Expertise bla 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 bla. Kalian misalkan nulis UNDP itu apa? Fungsinya UNDP kalian tulis di gini, terus ini dijadikan
dijadikan bahan bacaan kalian ketika MUN nanti itu bisa juga. Dan nggak mesti dimasukin ke post-pop, ya tergantung lah. Untuk bahan bacaan kalian aja, bahan untuk pidato. Dan yang lainnya adalah, kan di study guide ada yang namanya Karmas nih. Karmas itu kan question, resolutions, must answer. Suatu pertanyaan di mana draft resolusi harus bisa menjawabnya. Jadi ketika kalian bikin post-pop, itu udah ada bantuannya juga. Ketika kalian bikin post-pop, working paper, dan draft resolution, itu udah ada guiding questionnya, ada pertanyaan yang membantu. Misalkan, what source of coordination effort are necessary, bla 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 gitu. Yang paling simpel aja, biar nggak bingung. How can UNHCR facilitate coordination between EU countries? Bagaimana entitas UN ini, United Nations High Commissioner for Refugees, memfasilitasi koordinasi dengan negara-negara Uni Eropa terhadap negara ketiga. Berarti ketika kalian bikin post-pop, bikinlah solusi yang bisa menjawab pertanyaan ini gitu loh. Ketika kalian berpidato atau debat nantinya, pastikan juga solusi kalian bisa ngejawab pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan umum-umum lainnya atau permasalahan umum lainnya. Begitu pula ntar ketika working paper dan draft resolution. Toh juga draft resolution itu kan isinya adalah, working paper dan draft resolution itu isinya adalah solusi kolektif dari hasil pembahasan kalian, termasuk juga bisa dari post-pop kalian. Pertanyaannya, apakah ini pertanyaannya harus dijawab semua? Enggak. Kalau dalam post-pop, kalian ngejawab 1-3 aja itu udah bagus banget. Karena yang penting terjawab dulu aja permasalahan intinya. Barulah di draft resolution dan ketika berdebat nanti, yang menggiring perdebatan kalian itu adalah Karmas ini. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Berarti sebenarnya sangat diutamakan itu yang dikumpulkan itu position paper. Iya, betul. Position paper itu prasyarat kalian untuk ikut MUN itulah bahasanya. Yang lain? Ingat loh ya, draft resolution atau working paper itu nggak boleh kalian bikin sebelum MUN-nya. Karena ingat, solusi yang harus dimasukkan ke working paper dan draft resolution itu adalah hasil diskusi, bukan hasil kalian bikin sendiri. Bukan hasil kalian bikin sendiri tanpa diskusi dengan orang lain gitu. Beda. Teman-teman yang lain? Kak, Mm-mm. aku mau make sure aja. Kan ada moderated caucus sama unmoderated caucus ya, Kak. Mm-mm. Nah, kita kan di kan kita ada voting kan ya, Kak? Pas di mana agak putus, sorry? Di moderated caucus. Oh ya, betul. Kan ada voting. Nah, itu berarti ntar kita bakal debatin tentang apa yang bakal kita paling, kayak misalnya kan aku ntar ngomong kayak delegate ini berapa menit segini, terus juga topiknya bla 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 bla, terus punya aku kepilih nih Kak, misalnya tentang pendidikan. Oh, berarti kita bakal memperdebatkan si pendidikan itu, Kak. Iya, betul. Kalau Terus abis mosinya itu lolos lanjut ya. kalau misalnya mosinya lolos, berarti kita bakal memperdebatkan itu intinya kan ya? Mm-mm, betul. Oh, oke. Oke, Kak. Thank you. Make sure aja, Kak. Oke, sip. Jadi mempertegaskan lagi, kalau misalkan nih Damas mempropos mosi soal pendidikan, Yemima soal ekonomi, aku soal sosial gitu. Apakah ketika Damas mempropos solusinya, delegate of Damas would like to propose moderated caucus discussing about education for 10 to 1 misalkan gitu. Because delegate of Damas is bla 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 bla, terus malah pidato gitu. Nggak kayak gitu. Jadi itu cuman propose mosinya doang. Di voting, kalau ternyata lolos, barulah berdebatnya. Bukan pas mempropos mosinya. Kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Kak, mau lagi make sure lagi. Hmm? Berarti unmoderated caucus tuh berarti itu finalnya kan ya, Kak? Nggak bakal ada debat-debat lagi setelah kita. Kan unmoderated caucus kan itu kan kita kan kayak berkumpul, kita nyari mana yang mau ngebantu kita, mana yang bisa koalisi sama kita. Ini finalnya kan ya, Kak, di situ baru terjadinya si draft resolution itu.
Kalau konteksnya MUN aslinya, itu kan kalian unmoderated caucus itu adalah untuk negosiasinya tadi ngumpul-ngumpulin kan, terus bikin dokumen nih sama satu sama lain. Damas kerjasamanya sama siapa aja. Kita asumsikan working paper udah kelar, draft resolution udah kelar. Draft resolution kayak aku kirim di grup itu, kan nanti bakalan dipresentasikan dan didiskusikan. Otomatis kalau ada suatu delegates yang kontradiktif dengan Damas atau yang bermusuhan idenya dengan Damas, mereka bakalan mengkritik dong. Ya, terima kasih kepada delegates Damas untuk draft resolusi nomor 1.1-nya. Kami melihat artikel nomor 2 ini membahas soal pentingnya pendidikan untuk level SD. Nah, kami merasa pendidikan untuk level SD itu ternyata tidak penting karena kita harus memfokuskan kepada yang SMA dan SMK, karena kalau kita berfokuskan kepada yang SMA SMK itu bisa langsung bekerja gitu. Anggapkanlah ada delegates yang mengkritik kayak gitu ketika discussion of draft resolution. Jadi untuk menjawab pertanyaanmu apakah itu udah final? Belum. Final itu ketika voting draft resolutionnya nanti, itu baru final. Kan percuma kalau Damas nih unmoderated caucus masih diskusi, tapi ternyata Damas tidak bisa membela dokumen yang Damas bikin gitu loh. Kayak ditanya gitu kayak, Damas, ini solusimu nomor 1 di dokumen ini maksudnya gimana? Terus Damas nggak bisa jelasin. Nah, delegates lain yang awalnya nggak dukung Damas bisa aja tiba-tiba nggak dukung Damas lagi karena tidak bisa membela draft resolution tersebut. Awalnya mereka nih, kayaknya aku voting dokumennya Damas aja deh, tapi ternyata Damas kurang komprehensif nih solusinya. Akhirnya delegate tersebut ngevoting dokumen orang lain, dokumen musuh kalau ada gitu. Jadi kayak gitu Damas. Unmoderated caucus itu pasti bakalan terjadi lagi. Sama kayak moderated caucus gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk lebih bebas berdiskusi aja. Oh, berarti nggak kayak sekali jalan gitu doang ya, bakal berulang lagi gitu ya? Iya, karena juga gini, unmoderated caucus itu sama kayak moderated caucus, waktu maksimalnya 20 menit. Apakah mungkin dalam waktu 20 menit doang cukup untuk bikin draft resolution atau working paper gitu? Belum tentu cukup, karena pasti banyak yang didiskusikan. Sebagai contoh nih, ini kita ingat ya, aku sekalian review roll call. Habis roll call kan ada JSL. Kalian udah pidato JSL, terus kan udah ada ngangkat mosi nih. Misalkan pertama mosi Yemima lolos, mosinya Cinta lolos, mosinya Damas lolos. Udah ada tiga moderated caucus nih. Udah formal debate kan. Kan nggak mungkin kan kayak, masa sih ngomongnya harus dimoderasi terus gitu loh, harus berdasarkan list atau berdasarkan urutan. Terus Damas mikir kayak, kayaknya unmoderated caucus aja deh biar aku bisa menguasai panggungnya gitu. Terus Damas ngangkat unmoderated caucus. Akhirnya Damas bisa ngobrol lebih bebas dengan delegates lain. Karena nggak ada list kan, nggak ada urutan ngomong gitu kayak di moderated caucus. Nah, kayak gitu pasti bakalan terjadi mulu. Misalkan di unmoderated caucus pertama, Damas bakalan bilang kayak, guys, tadi kan kita udah ngebahas nih mosi 1, 2, 3. Itu kira-kira mekanismenya gimana, lebih spesifiknya lagi, kita kerjasama ya, gini, misalkan gitu. Terus setelah unmoderated caucus ini, kitanya ada masalah lain gak sih yang belum terjawab gitu. Misalkan kayak gitu, di unmoderated caucus lah, hal tersebut bisa kalian jawab gitu. Kayak, Cinta, menurut delegate Cinta, masalah soal itu belum kejawab nih, kayaknya kita habis ini ngangkat mosi soal ini ya, biar kita bisa ngebahas itu gitu lah di formal debate, misalkan gitu. Nah gitu Damas, ada yang lain? Atau Damas mungkin lagi? Masih bingung nggak apa-apa? Dikit lagi Kak, yang di GSL itu kita nggak apa-apa kan ya Kak, lihat kertas dalam berpidato? Oh ya, it's okay. Bahkan ketika offline dan online MUN pun, itu wajar kok untuk melihat kertas. Tetapi, sedikit saran, ketika ngebaca itu, jangan ngebaca semua ya Damas ya. Ngebaca semua sih boleh sih, tapi
akan lebih baik ketika nada bicaranya itu jangan terlihat seperti membaca. Sebagai contoh, kita pakai ini deh. Thank you honorable chairs and fellow... sorry, aku belum nge-share screen. Bodoh ternyata aku. Yang gampang aja. Thank you, honorable chairs and fellow delegates. United Nations Environmental Program uses its expertise to strengthen environmental standards and practices while helping implement environmental obligation at the country, regional, and global levels. UNEP's mission is to provide bla 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 bla. Kalau misalkan ngebaca kayak terlalu flat gitu, sangat tidak disarankan gitu. Maka dari itu, selain mainkan di intonasi, jangan murni tok baca. Jadi kayak, thank you honorable chairs and fellow delegates. First of all, UNEP uses its expertise to strengthen the environmental standard and practices in any kinds of level, which includes country, regional, and global levels. Now, with that kind of understanding, UNEP's mission is to provide leadership and encourage partnership in caring for the environment. UNEP then will have 6 areas of concentration, bla 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 gitu. Jadi ketika kalian udah punya bahan bacaan gitu, itu tuh nggak cuman dibaca tapi juga dipahami. Misalkan ada bedanya ketika Damas, tolong jelasin soal Call of Duty dong gitu. Kalau ternyata Damas tanpa ngelihat pun udah paham, pasti bakalan enak kan ngejelasinnya kan gitu kan. Karena Call of Duty itu adalah game PC yang gini-gini nih. Call of Duty memiliki series gini-gini. Kalau misalkan seseorang itu paham akan sesuatu, mereka pasti akan sangat enak menjelaskannya. Bagaimanapun caranya. Sekarang tinggal penggunaan bahasa Inggris kalian. Kira-kira kalian, kalau ternyata penggunaan kalimat kalian udah lebih advance, itu bagus. Kalau ternyata kalian ingin menggunakan kata-kata yang simple aja, itu juga nggak apa-apa. Yang penting, cobalah tenang, dan ensure that kata-kata kalian itu bisa dimengerti oleh orang lain. Kayak gitu sih, agak sedikit tips aja Damas ya. Oke, yang Damas lagi ada mungkin pertanyaan lagi? Intinya boleh kok nanya. Boleh kok membaca. Berarti working paper ini sama draft solution ini dibuatnya nggak sendiri gitu ya? Berarti diskusi. Yap. Dokumen kolektif. Kolektif berarti artinya bersama-sama. Betul. Karena contoh aja nih. Ini kan draft resolution. Isinya kan 6 halaman nih. Ini contoh draft resolution. Kalian sama aku aja yang bikin position paper 2 halaman aja kan risetnya kayak banyak gitu kan. Ya bete kan. Cara bikin study guide juga 10-20 halaman itu juga nggak mungkin sendiri kan. Jadi kayak ini pasti otomatis gabungan-gabungan gitu loh. Ini solusiku, ini solusi artikel, ini solusi delegates lain gitu. Kayak gitu. Akhirnya jadilah dokumen yang isinya solusinya saling melengkapi satu sama lain. Ada lagi? Nggak apa-apa kok. Kayak, Kak, nanya sekali lagi mau berkali-kali pun juga nggak apa-apa. Karena ini memang kesempatan kalian. Going once. Kak, mau tanya. Mm-hmm. Kalau misalnya bikin working paper, itu berarti kayak on the spot gitu ya? Apa deadline-nya hari itu juga? Nah, kita asumsikan jadwal MUN-nya dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Dan itu terbagi menjadi 3 sesi. Ada yang working paper-nya hari itu juga, ada yang biasanya pas tengah malamnya gitu. Jadi, kalau entah itu offline atau online, kayak jam 4 kalian udah kelar MUN nih.
pasti kan kalian udah bikin aliansi nih, kayak udah ada yang ngajakin, Beka, Cinta, Damas, kita bikin grup WhatsApp sendiri yuk. Kan kita udah dimasukin grup utama nih, kita bikin grup tersendiri biar bisa bebas diskusinya, tidak bercampur dengan delegates musuh gitu. Lalu kita anggap aku, Beka, Cinta dan Damas akhirnya menentukan, guys, kita grup call yuk jam 8 malam untuk ngebahas bikin working paper nih gitu. Kalian bikin working paper, terus isinya solusi-solusi kalian yang udah kalian rapiin, terus kalian kumpulin. Deadline-nya anggap tengah malam gitu. Ya, kita anggapkan saja sama kayak bikin position paper, tapi kalian bikinnya rame-rame dan sambil diskusi. Itu kalau contoh deadline-nya tengah malam. Kalau deadline-nya hari itu juga, misalkan jam 4 sore gitu. Gimana kalau kalian diskusinya? Unmoderated caucus tadi. Begitu. Yang lain, teman-teman? Secara masih ada waktu 15 menit lagi sih. Mungkin. Kak, aku mau nanya, nanti kan sebelum deadline itu GM tuh kan ada position paper itu nanti dipresentasikan sama semuanya ya Kak? Atau cuma beberapa orang gitu? Enggak. Position paper tidak dipresentasikan. Position paper tadi tugasnya adalah untuk ngasih tahu chair atau pemimpin sidangnya tadi, kalian tuh udah ngeriset apa aja sih, dan sebagai bentuk penilaian untuk kalian gitu loh. Dan sebagai bentuk bantuan kalian untuk kalian ngerisetnya apa aja. Dan kalau maksud mau presentasi itu adalah untuk dibahas, ya itu cuman dibahas doang. Maksudnya kayak gini, kamu punya position paper apa gitu, solusinya. Dan itu kamu sampaikan di GSL. Tapi apakah membaca keseluruhan post-popnya? Enggak. Sama kayak ketika aku ngebaca yang risetku tadi yang aku tunjukin di screen gitu loh. Apakah aku bakalan flat banget ngebaca per kata semuanya? Enggak. Karena ingat, kalau misalkan kayak di JSL itu waktunya kan cuma 1,5 menit doang. Dalam waktu 1,5 menit nggak mungkin dong kita baca position paper. Jadi gitu, Aulia. Kita nggak mempresentasikan, tapi ntar kayak lebih ke menjelaskan dan mendebatkan solusi apa aja yang udah kita tulis di postpap dengan orang lain nantinya di JSL. Itulah gunanya MUN. Forum. Oke, thank you Kak. Yang lain, ada yang masih bingung banget gitu? Kamu nanya lagi. Ya, kenapa? Berarti di moderated caucus itu semua negara kan ya Kak? Itu mereka nge-propose gitu kan ya Kak? Oke. Kita contoh aja Google Meet sekarang nih. Isinya ada berapa sih? Ada 8 gitu ya. Ya, anggap ada 8 orang. Apakah seluruh 8 orangnya itu bakal ngangkat mosi? Enggak, Damas. Jadi biasanya cuma dibatasin sampai 3 doang. Karena kalau kita, kamu bayangin nih, kamu, Damas, ngangkat mosi urutan ke-8. Kamu udah nyampein mosimu, mosiku penting nih. Tapi urutan ke-8 gitu. Tapi tahu-taunya mosi pertama pas di voting udah lolos. Agak percuma kan ketika kamu udah nunggunya lama lagi jadi urutan ke-8 gitu. Maka dari itu biasanya mosi itu yang bakalan ditampung itu ada 3. Jadi cuma 3 dulu yang akan di voting. Kayak contoh aku kemarin. Kalau misalkan mosi 1 nggak lolos, lanjut ke mosi kedua. Mosi kedua lolos, berarti ya mosi 2 lolos, mosi 3 nggak perlu di voting lagi. Dan itu sekali lagi nggak semua, karena rebutan kan. Makanya chair bakal bilang, are there any questions? Are there any points or motion on the floor? Apakah ada mosi di conference ini? Silakan angkat tangan. Jadi chair bakal ngelihat siapa nih yang tadi belum ngangkat mosi, atau siapa nih yang ngangkat tangannya duluan di Zoom nanti gitu. Itu kalau ngangkat mosi. Kalau ngomong dalam mosi tersebut itu tergantung dari waktu yang kamu propose. Ingat kan? Kayak 10 to 1, 10 minutes total time, 1 minute speaking time, berarti ada 10 speaker ya. Berarti cuma 10 speaker doang
yang bakalan ngomong, 10 delegates doang yang bakalan ngomong di mosi tersebut. Terlepas dari misalkan di Zoom tersebut ada 30 negara gitu. Kayak gitu dah, Mas. Nah itu gimana Kak yang nggak kedapetan buat ngomong? Dari 10 orang itu kan dia kan 30 negara, cuma 10 negara yang ngomong. 20-nya gimana Kak? Ya emang nggak ngomong jadinya. Maka dari itu lumayan berebut ketika kalian pengen ngomong di GSL atau bahkan di moderated caucus gitu loh. Maka dari itulah kalian juga harus ngangkat mosi kan. Kalau misalkan kan kalian yang ngangkat mosi, kalian tuh pasti kepilih buat ngomong. Makanya kan misalkan mosinya Damas lolos. Damas pasti dapat slot pertama atau terakhir. Makanya Cer bakal nanya, Delegate of Damas, your motion has passed. Mosimu telah lolos. Apakah Damas mau ngomong pertama atau terakhir? Would you like to speak first or last? Gitu. Pasti dapat kan. Jadi itu ya cepet-cepetan aja. Kalau misalkan pengen ngomong ya antara di mosi orang, ngomong di mosi sendiri, kita harus yang ngangkat mosi sendiri, atau kedua, kita ngomong di mosinya orang dengan cara berebutan dengan angkat tangan tadi, gitu. Mau nggak mau aja. Makanya mosi tersebut ntar biasanya banyak kan. Kayak gitu. Lagi pula, dalam satu mosi itu kan kayak 10 menit sampai 15 menit. Kita asumsikan aja 1 jam itu ada bisa 3-6 mosi. Kita ya 3-6 mosi isinya juga bisa 30-60 delegates kan. Harusnya semua kebagian ngomong, walaupun ada yang ngomongnya cuma sekali nih di mosi ini doang, ada yang ngomongnya sempat 3 kali gitu di mosi-mosi ini. Jadi gitu dah Mas. Dengan satu catatan tambahan, kan kita MUN kan jam 9 sampai jam 4. Kebiasaan orang yang ikut MUN pertama kali adalah capek. Udah debat nih dari jam 9 sampai jam 12, jam 1, jam 2 udah lesu, udah jarang ngomong, udah jarang angkat tangan, udah jarang angkat mosi. Kayak gitu sering terjadi. Nah, jadi itu yang harus dihati-hatiin. Gitu. Gimana? Berarti sama kayak GSL ya Kak, nggak semuanya dapat buat berpidato. Betul sekali. Oke Kak. Oke. Jadi ketika kalian simulasi besok, kan itu aku taruh ya harapanku sih bisa aktif berjalan sampai 1,5 jam. Pengalamanku sih simulasi di JM Moon School sih bahkan nggak sampai 1 jam. Karena kenapa? Banyak delegates yang ragu buat ngomong gitu loh. Nah, kayak masih malu-malu gitu. Sampai 1 jam pun nggak sempat gitu. Ya, aku harapnya kalau kalian udah dapat feedback kayak gini, ketika simulasi besok aja sebagai percobaan gitu, kalian berani ngomong apapun itu, walaupun kalian nggak paham topiknya misalkan. Ingat, aku ngajarin kalian soal framing juga kan. Gitu. Aduh. Oke, ada pertanyaan? Ya, pertanyaan lain? Teman-teman yang lain? Kak, aku mau tanya. Masalah yang jadwal kan besok itu day 1-nya dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5. Nah, itu kan ada komite session 1, ada yang session 2, session 3. Itu tuh maksudnya berarti kayak misalkannya yang pertama, jadi kita kayak ngikutin yang UNDP, yang UN Women kayak gitu semua, atau gimana Kak? Kalian MUN itu satu council aja. Jadi kalau BK dapat UNDP, seluruh committee session itu ya bakal ngikutin sesi UNDP semua. Nggak mungkin tiba-tiba pindah ke UN Women. Kan anggap BK negara Arab Saudi gitu. Di UN Women ada Arab Saudi dari delegates yang lain gitu misalkan. Nggak mungkin BK tiba-tiba pindah ke sana. Nggak mungkin. Lagi pula kan BK juga risetnya soal UNDP tuh, soal kemiskinan. Ya nggak mungkin tiba-tiba disuruh bahas hak wanita. Apakah udah riset? Ya belum tentu kan gitu kan, pasti kayak aduh Kak kan belum nyiapin ini. Bahkan aku pun kalau nggak mempersiapkan juga bisa berantakan gitu loh. Kayak gitu. Makanya ntar committee session 1 nih, roll call,
MC, UMC, debat gitu. Community session 2 roll call lagi, kan presensi. Terus mau MC atau UMC terserah, yang penting kalian debat lagi. Sampai community session 3 roll call lagi, ngejamin berapa sih yang datang sekarang, apakah ada yang lip atau enggak. Terus kalian JSA lagi, ngangkat mosi lagi, unmoderated caucus lagi, bikin working paper, kayak gitu. Itulah dinamika, flow dari MUN itu, kayak gitu. Aku jamin kok teman-teman, ketika pemahaman kalian itu bagus, riset satu paper pun itu sampai 3 jam pun belum tentu kelar kalian bahas, belum tentu kelar kalian berdebat dengan orang lain. Kalau semuanya setuju sih mungkin bakalan lebih cepat, tapi bagaimana kalau ternyata kalian menemukan orang yang menentang solusi kalian pasti bakal ngebela dulu, kayak gini, ini efektif kok, ntar kayak gini. Kita ngejelasin ulang lagi untuk orang tersebut paham. Sama kan kayak kelas ini, udah ada meeting 1, meeting 2, meeting 3, tapi aku juga menyediakan meeting tambahan untuk kalian, kita bisa berdiskusi lagi. Ya, begitulah. Untuk MUN prosedur aja, semua orang butuh waktu, apalagi kalau debat soal topik isu internasional, guys. Jadi jangan pernah meremehkan kayak, kok bentar doang sih. Nah, hati-hati. Gitu. Teman-teman yang lain? Ada lagi? Going once. Itu 2 hari ya, Pak? Biasanya memang 2 hari. Yang debat-debatnya loh ya. Anggap tanggalnya kayak suatu MUN tanggalnya tuh nulis kayak 1 sampai 4 November gitu. Tanggal 1 itu biasanya cuman pembukaan, cuman MUN 101 atau perkenalan MUN bagi yang pemula. Tanggal 2-3-nya community session-nya itu tadi. Tanggal 4 penutup atau acara penutup sama pengumuman pemenang. Biasanya kayak gitu. Kak, nanti kan kita debat nih Kak, berarti kan saut-sautan ya. Nah itu pasti nggak mungkin kayak berantakan gitu kan ya Kak, pasti dikasih waktu, misal aku ngomong A terus kakak ngomong B, kita kan bertentangan nih Kak, nggak satu arah. Nah pasti nggak mungkin kan ya Kak, kayak saut-sautan gitu, pasti dikasih waktu kayak aku ngomong terus kakak ngomong gitu kan ya. Kalau di JS moderated caucus iya, kalau unmoderated caucus tidak. Oh Ya, karena unmoderated caucus kan kita mau simulasi dikit nggak? Misalkan yang UNDP di sini, siapa aja? Kita pakai contoh UNDP aja. Saya Oke. Tadi ada BK juga, ada Dames ya berarti ya. Yang lain mungkin? Mau nanya UNDP sama lihatnya dari mana ya Pak? UNDP sama Oke. Kalau misalkan kamu ikut MUN conference yang tanggal 21-22 itu kamu lihat di email. Itu kalau kamu ikut conference-nya. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Kan itu yang kayak aku bilang, itu bagi orang yang ikut MUN conference-nya. Yang berarti itu program terpisah lagi aja sih. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang council-nya bukan UNDP kayak UN Women atau UNHRC gitu, kali aja. Oke, kita sebagai contoh aja. Ada yang mau ngejelasin nggak soal aku permasalahan kemiskinan apa? Kita anggapkan unmoderated caucus aja nih sekarang. Silakan ngomong. Pakai bahasa Indonesia aja. jelasin tentang kemiskinan. Iya, apapun yang kamu udah riset gitu, Anton, sebagai contoh aja. Baru satu paragraf sih kok. Jelasin, nggak apa-apa. Jadi benar. Jadi kemiskinan itu adalah tentang kekurangan uang, tapi bukan tentang itu saja, juga bisa saja mengenai kekurangan makanan, air, tempat tinggal, hingga pakan.
Tapi saat ini orang-orang juga menganggap kalau kekurangan akses ke kesehatan, edukasi, dan transportasi juga merupakan salah satu faktor kemiskinan. Situasi kemiskinan juga diperparah karena pandemi COVID-19. Diperkirakan ini 9,2% orang dunia atau sekitar 689 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan dan berpenghasilan kurang dari $1,9 per hari. Baru itu kok. Oke, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain? Gak ada. Oke, karena tadi Anton udah ngomong, kira-kira untuk delegasi Damas gimana nih? Kan tadi udah dijelasin sama Anton soal itu berkaitan juga dengan kekurangan makanan dan gak cuma kekurangan uang. Menurutmu gimana sih caranya untuk nge-insure makanan dari orang-orang miskin ini? Damas mungkin? Delegasi Damas? Berarti aku ngasih tahu solusinya, Kak. Ya spill aja yang nggak kamu riset gitu. atau spill aja dikit dari post-pop atau terserahmu lah. Kalau kamu nggak pengen nge-spill juga nggak apa-apa. Aku bukannya NDP. Oke. Ini nggak pendapat pribadi aja deh, nggak apa-apa deh. Oh, pendapat pribadi tentang yang tadi Anton bilang. Yap. Pendapatku ya kemiskinan ya memang karena itu gitu. Cuman kita harus yang namanya mencari istilahnya mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Gimana caranya kemiskinan itu harus diperbaiki dan harus ada data peningkatan secara faktual seperti apa peningkatan setiap tahunnya, seperti apa pergerakan kemiskinan di negara tersebut. Oke, terima kasih. Dari delegasi lain, Safira sama Patricia ada nggak sama Aulia gitu soal kemiskinan? Yang mau menjelaskan? Oke, kalau nggak ada. Sekarang, Damas, kira-kira gimana sih cara nge-insure peningkatan data faktual ini? Apalagi kalau misalkan aku nih negara miskin gitu loh. Pemerintahku nggak terlalu bagus. Gimana kira-kira? Atau BK mungkin pengen berpendapat? Atau Damas? Atau Anton lagi? Berarti pemerintahnya nggak itu ya, Kak? Pemerintahnya nggak mau menangani masalahnya. Oh, enggak. Aku nggak bilang pemerintahku nggak menangani masalahnya. Pemerintahku nggak mampu menangani masalahnya. Jika dari pemerintahan nggak mampu, berarti pasti ada sistem dari negaranya yang tidak efisien atau tidak berjalan secara sungguhnya karena memang didesain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam negara maupun salah kemiskinan. Oke, cukup Damas. Sekarang aku lanjut ke Anton. Anton, tadi kan kamu ngebahas soal ke makanan sama orang miskin itu $1,90. Itu kira-kira gimana lagi ya? Mungkin solusi dari kamu ada nggak? Gimana? Saya juga belum pikiran sih. Oh, oke. Jadi gini guys, kalau menurut aku sih cara kita nge-insure makanan itu adalah kita harus meningkatkan ketahanan pangan kita. Kalau misalkan negara kayak aku tidak punya, pemerintahnya tidak mampu, kita bisa meningkatkan teknologi pangannya apa segala macam. Misalkan, kalau Damas dan Anton adalah negara maju, kalian tinggal transfer teknologi ke aku gitu loh. Kalian bisa ngasih bantuan pendanaan agar kami bisa meningkatkan bantuan pangan kita, bla 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 bla. Oke. Simulasi kelar. Jadi itu tadi aku cuma mencontohkan aja kalau unmoderated caucus gimana. Guys. Jangan anggap itu aku pribadi ya. Aku tadi nge-cut Damas. Penjelasan dia mungkin bisa aku anggap misalkan penjelasan Damas tadi terlalu memotong waktu. Aku tinggal nge-cut aja. Oh, oke, Damas. Anton gimana? Biar semua kebagi gitu loh. Dan itu tuh bisa terjadi. Misalkan aku tadi kayak Patricia, Aulia sama Safira gimana? Terus kayak kalian bertiga tidak menjawab. Terus aku kayak mungkin ke BK gimana? Kayak gitu. Kayak gitu di MUN bisa terjadi, guys. Nah, maka dari itu cobalah untuk mengontrol the crowd gitu loh. Kalau di sini kan kayak kalau aku jadi delegates,
otomatis sekarang aku lumayan mengontrol pembicaraan. Kalian kalian ngomong berdasarkan suruhanku gitu loh. Dan Damas ketika aku suruh berhenti mau aja. Padahal kalau misalkan mau melanjutkan lagi, atau Anton misalkan atau BK mau ngeinterupsi aku, nggak apa-apa. Jadi unmoderated caucus kayak gitu. Itu contoh tadi aja. Nah, kebayang nggak kira-kira dari kalian, atau masih bingung sama unmoderated caucus kok bisa sekasar itu atau gimana gitu? Kalau unmoderated caucus itu chairnya tetap ada di situ tapi nggak itu kak, kayak nggak yang mimpin gitu. Nah, makanya namanya unmoderated kan, tidak dimoderasi oleh chair. Gitu. Makanya kalian bebas ngomong antara delegate. Berarti kalau moderated caucus dia pasti diatur ya kak sama chairnya. Betul sekali Damas. Makanya kalau moderator tadi kita pakai list kan, urutan. Dimana masing-masing orang tadi kan kayak Damas bilang ngomongnya gantian, ada waktu masing-masing. Itu kalau di JSL sama moderated caucus. Kalau di unmoderated caucus, kalian dikasih waktu 20 menit nih unmoderated caucus. 20 menit itu siapapun boleh ngomong. Siapa yang mau nginterupsi kayak, siapa yang pengen nge-lead kayak, itu tergantung dari delegates yang ada gitu. Teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, mungkin udah 1 jam 16 menit juga. Bentar kak, Ya. saya mau nanya dong tentang jadwalnya. Dalam format UPC, kalau di-convert ke waktu GMT itu gimana ya? Pas sama aja. Formatnya tadi apa? UTC? Iya. UTC plus berapa? Di jadwal sih ada semua, UPC 7 sampai 7. UPC atau UTC? UPC. UPC. UPC itu apa ya? UPC. Universal Periodical, enggak sih. Enggak, P kan? Oh, UTC. Ya. Kalau UTC itu sama kok sama GMT. Ini informasi aja. Kalau misalkan kalau kalian ingat pelajaran geografi, waktu itu kan berdasarkan Greenwich time kan. Nah, itu GMT. GMT sama dengan UTC. Jadi kalau WIB sama dengan GMT plus 8, GMT plus 7 atau UTC plus 7. Kayak gitu. Itu kalau bahasa internasionalnya kita tuh GMT plus 7 gitu guys. Kalau WITA, ya WITA tinggal ditambahin 1. GMT plus 8. Kan kita beda 1 jam gitu. Antara WITA dengan WIB. Nah gitu Anton. Kalau bisa tuh tinggal di ke Google aja kok, kayak UTC to WIB gitu. Pasti bakalan kelihatan kok. Teman-teman yang lain? Going once, going twice, going thrice. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya teman-teman. Walaupun dikit orangnya masih dapat bertahan di sini. Aku sangat mengapresiasi untuk teman-teman udah mau nanya gitu, karena kembali lagi lebih baik bertanya daripada sesat di jalan atau sesat di MUN. Terlepas dari sesi ini udah berakhir, feel free untuk nanya ke aku sampai kalian ke MUN ke depannya, atau bahkan sampai MUN School ini udah kelar pun kalian mau tetap ngontak aku juga nggak apa-apa banget. Aku bakalan sebisaku untuk ngebantu kalian. Jadi kayak gitu. Dan udah, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.